Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai ini dengan ayat Al-Qur'an mendatangi Nabi Muhammad untuk istighfar. Kemudian kalau kita istighfar di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Robiun, datang satu orang. Orang ini mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sami'atullah yaqul. Aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu tadi ayat yang dibaca. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Dan sekiranya mereka berbuat maksiat, mereka mendatangimu wahai Rasulullah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, dan engkau ya Rasulullah beristighfar kepada Allah untuk mereka, maka pasti Allah menerima taubat mereka dan Allah sayang kepada mereka. Setelah itu dia ngomong, wa qad ji'tuka mustaghfiran li dzanbi mustasfian bika ila rabbi. Sekarang aku mendatangimu wahai Nabi Muhammad untuk istighfar, minta ampun kepada Allah dan untuk minta syafaatmu. Setelah itu dia, kata Imam Utsbi, membawakan syair memuji Nabi Muhammad SAW. Ini kayak salawatan. Bawakan syair memuji Nabi Muhammad, yaitu syair ya khairu man dufinat bil qa'i a'dumuhu. Wahai sebaik-baik manusia yang jasadnya dimakamkan di tanah ini. Fataba min tibihin al-qa'u wal akamu. Maka tanah ini, yaitu tanah Madinah, menjadi sebaik-baiknya tanah di atas muka bumi ini. Saya nanya, Mekah, Madinah, lebih mulia mana? Mekah dan Madinah, lebih mulia mana? Jawabannya, dilihat dari masjidnya, lebih mulia Mekah. Kalau dilihat masjidnya, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, lebih mulia Masjidil Haram dengan nas Rasulullah langsung, hadis ya. Salat di masjidku ini seperti salat 1000 rakaat kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram itu 100.000 rakaat. Tapi kalau dilihat dari tanah haramnya, tanah mulia, tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah, lebih mulia mana? Lebih mulia tanah haram Madinah. Karena di dalam tanah Madinah ada jasad mulia Rasulullah SAW. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah itu pasti mulia sudah. Tanah Madinah jadi paling mulianya tanah. Saya baca di buku pintar tebel tentang haji dan umroh, di situ ada harga tanah paling mahal sedunia. Nomor 1 Madinah, nomor 2 baru di Amerika. Nomor 1 itu tanah yang paling mahal di Madinah. Ini tanah yang paling mulia itu. Dan pertama kali bumi setelah hari kiamat itu diganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi, kata Allah. Setelah hancur bumi ini diganti dengan bumi yang lain, datar semuanya, maka tanah Madinah ini dibangkitkan, di dalamnya itu jasad Nabi Muhammad, kemudian yang lainnya semuanya yang ada di Madinah, yang ada di tanah pemakaman Baqi, sebelahnya Masjid Nabawi. Begitu juga air yang paling mulia itu adalah air yang keluar dari jasad Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sering mengeluarkan mukjizatnya, itu air keluar dari sela-sela jarinya nih, keluar, diminum oleh 500 tentaranya, pasukannya, 800 pasukannya, minum, wudhu, mandi semuanya, 500 lebih keluar dari jari-jari. Nabi minta ember
dimasukin tangannya, ember itu ada air, dimasukin tangannya, keluar tuh air. Air yang paling mulia adalah air yang keluar dari jasad Rasulullah SAW. Nomor satu itu. Kalau Bani Israel pernah makan makanan dari surga, maka sahabat-sahabat Nabi pernah minum air yang keluar dari jasad Nabi. Nabi dan surga lebih mulia Nabi. Kemudian air yang kedua adalah air Zam-Zam. Yang ketiga air telaga, air apa? Telaga Kausar, surga. Yang keempat air sungai Nil. Yang kelima Kalimalang dah itu. Kalimalang dan lain sebagainya sudah ya. Air Kahuripan, air mana tahu dah. Itu sisanya itu semuanya dah. Pokoknya harus hafal 4 ini. Nomor 1 air yang keluar dari sela-sela jari Rasulullah. Yang kedua air Zam-Zam. Yang ketiga telaga Kausar di surga. Zam-Zam ini lebih mulia daripada air yang di surga. Kemudian yang keempat air sungai Nil. Yang kelima terserah kalian dah, mau terserah jamaah ya kan. Mau bilang air Kanjen ya, air apa tuh yang banyak buat obat, air terapi, air terserah dah itu. Itu pokoknya peringkat nomor 5 dah, jangan macam-macam nomor 1 ya. Jangan macam-macam, ini nomor 1 terbaik ini air, bohong udah kalau bilang nomor 1. Allah semuanya sama air yang keluar dari sela-sela jari Rasulullah. Ini air nomor 2 paling bagus, salah udah. Nomor 2 Zam-Zam. Ini air nomor 3 paling bagus, ini pH-nya sekian, bohong udah. Nomor 4 bohong juga, nomor 5 terserah udah. Bebas mau ngomong nomor 5 ya. Mau air di rumah sendiri paling afdol nomor berapa? 5, terserah, nggak apa-apa. Jadi disandarkan kepada Rasulullah, air paling bagus. Kemudian juga rahim yang paling mulia adalah rahimnya Siti Aminah, karena di dalam rahim tersebut dibentuk jasadnya Nabi Muhammad, tulang daging kulitnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang paling mulia semuanya itu berkaitan dengan Rasulullah SAW. Kemudian dalam syair itu juga Imam Ujbi mendengar dari orang tadi itu di sampingnya mengatakan, nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fil afafu wa fil jud wal karamu. Nyawaku aku pertaruhkan untuk manusia mulia yang ada di makam ini, karena di dalam makam ini ada kedermawanan, ada kemurahan, dan ada kemuliaan. Itu syairnya. Jadi orang ini, kata Imam Ujbi, mengucapkan salam kepada Nabi, baca tilawatul Quran, kemudian orang ini memuji Nabi dengan syairnya. Ya, kemudian istighfar juga tuh dia tuh, minta ampun kepada Allah dan minta syafaat. Pulang dia nih, pergi. Nah, Imam Ujbi ini kata beliau dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan faghalabatni aini. Kemudian aku tertidur, ngantuk berat tiba-tiba. Tertidur, kemudian aku berjumpa, ketemu Rasulullah SAW dalam tidurku itu. Dan Rasulullah mengatakan kepada aku, ya Ujbi, wahai Ujbi, ilhaqil Arabi, kejar itu orang tadi. Kata Rasulullah, kejar itu orang, susul itu orang. Ngapain? Wa basyirhu bi annallaha qad ghafaralah. Beri kabar gembira buat dia, Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Ini dia. Di tafsir Ibnu Katsir, tafsir pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan kisah ini mendatangi Rasulullah setelah Rasulullah wafat, meninggal dunia. Maka saya katakan mendatangi Nabi ini baik beliau masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, di hadapan pusaranya beliau ataupun tidak, semuanya itu bisa menjadi tamunya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sambungkan dengan tradisi Maulid ini, cerita yang dialami Imam Ujbi ini dengan apa yang ada dalam acara Maulid ini ada kesamaan. Ucapin salam di acara Maulid juga, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Tilawatul Quran, Maulid ada tilawatul Quran. Kemudian minta ampun kepada Allah, itu tadi
Yang saya katakan di acara maulid adalah Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah ibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Kemudian kisah Imam Utbi ini ada membaca syair memuji Nabi Muhammad SAW. Di acara maulid juga ada salawatan memuji Rasulullah SAW, dan ini semuanya menjadi sebab dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dosa diampuni oleh Allah, maka turunlah rahmat Allah, turunlah barokah dari Allah, urusan mudah, hajat dikabulkan, karena dosa ini hijab. Setelah hilang hijabnya, maka turunlah anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berpesan, kalau hadir acara maulid Nabi Muhammad SAW, niat yang paling utama adalah untuk taubat, untuk istighfar kepada Allah saat kita mendatangi Nabi Muhammad menjadi tamunya Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita panjang umur, sehat afiat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga acara maulid yang kita hadiri menjadi sebab kita diampuni dosanya oleh Allah dan menambah mahabbah cinta kita kepada Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi di mukaddimah, di pendahuluan tadi, saya mohon izin. Jadi kajian Sirah Nabawiyah pagi ini tidak ada tanya jawab, dan mohon izin saya juga enggak sarapan di sini. Sepertinya ada sarapan karena sudah digelar itu sufrohnya. Jadi mohon izin karena saya pakai pesawat yang pagi, ya. Jadi saya mau siap-siap langsung berangkat ke Halim, ada safari maulid di Jawa Timur. Jadi mohon izin dan mohon doanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberkahan, terutama di bulan yang mulia ini, itu Rabiul Awal. Dan kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Islam kita, iman kita. Allah merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, terutama negeri kita jadi negeri yang lebih berkah, lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulliyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min 'amalina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u li dhanbi astaghfiru